Anda akan bereaksi bagaimana jika saya mengatakan bahwa ada sebuah negara di mana Anda hanya perlu menjadi pria asing untuk menjadi istimewa. Sebuah tempat di mana Anda bisa hidup sangat murah, makan enak, tinggal nyaman, internet cepat dan perempuan lokal tidak hanya cantik tetapi juga aktif mencari pacar asing. Terdengar seperti fiksi ilmiah. Namun itulah kenyataan yang sedang berlangsung setiap hari, tepatnya di Tiongkok. Tiongkok diam-diam sedang menjadi tanah harapan bagi para pria paruh baya barat yang mencari kehidupan baru, biaya rendah, tekanan minim, dan mungkin menemukan pendamping. Di Eropa, Anda bisa memiliki segalanya, pekerjaan stabil, apartemen di pusat kota, kehidupan yang tertata rapi. Namun setelah berusia 40 tahun, Anda mulai merasa tersesat. Tidak ada lagi yang benar-benar peduli bagaimana Anda menjalani hidup. Akhir pekan hanya diisi bar yang dingin, janji temu singkat, dan makan sendirian ditemani televisi yang membisu. Anda bekerja membayar pajak hidup dengan benar, tetapi imbalannya apa? Tagihan, inflasi, dan sebuah dunia yang semakin asing bagi pria seperti Anda. Sekarang bayangkan Anda pindah ke Tiongkok, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk hidup kembali. Anda menyewa sebuah apartemen baru dengan harga hanya setara sebuah studio kecil di Budapest. Setiap hari sarapan dengan dimsum hangat di jalanan, berjalan di taman, naik kereta bawah tanah yang bersih tanpa harus mengeluarkan 1 euro pun. Semua berjalan semulus Swiss, tetapi dengan biaya seperti di Thailand. Dan yang terpenting, tidak ada yang bertanya, apakah Anda sudah menikah, punya anak, karir Anda bagaimana, atau berapa gaji bulanan. Di sini Anda bebas. Anda adalah tamu terhormat, bukan pria paruh baya lajang yang dianggap aneh seperti di negara asal. Kota-kota ini dulunya direncanakan untuk jutaan orang. Namun karena laju urbanisasi melebihi kebutuhan, kini mereka berubah menjadi kota hantu yang tenang, perumahan berlebih, taman luas, infrastruktur lengkap. Beberapa tempat bahkan memiliki apartemen kosong yang belum pernah ditinggali dengan harga begitu murah hingga Anda mengira itu penipuan. Tetapi itu nyata. Pemerintah Tiongkok tidak banyak bicara tentang hal ini karena mereka tidak perlu. Orang Barat tidak datang, tetapi Anda bisa. Dan ketika Anda tinggal di sini, sebuah hal aneh terjadi. Anda mulai diperhatikan. Bukan karena Anda kaya, bukan karena Anda muda, tetapi karena Anda adalah diri Anda sendiri. Di Tiongkok, perempuan lokal semakin terbuka dengan pria asing. Alasannya sangat jelas, pria lokal terlalu banyak, namun masih membawa pola pikir lama, patriarkis, otoriter, dan menganggap pernikahan sebagai kewajiban. Sementara itu, gelombang perempuan muda mandiri berpendidikan dengan gaya hidup modern, ingin mencintai dan hidup dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak ingin dipaksa menikah pada usia 25, melahirkan anak pada usia 27, lalu mengabdi kepada keluarga suami seumur hidup. Mereka menginginkan seseorang yang tahu, mendengarkan, tahu berbicara, dan tahu menghargai kebebasan mereka. Anda tahu seperti Anda. Di Tiongkok, Anda tidak perlu bersaing dengan segerombolan pria yang memakai sepatu bermerek, berbicara klise, dan mengejar citra muda yang semu. Di sini Anda tidak dinilai karena tidak menikah pada usia 35 atau karena belum punya anak pada usia 40. Di sini Anda bisa duduk berbincang berjam-jam dengan seorang perempuan cerdas, jujur, dan benar-benar saling mendengarkan, sesuatu yang semakin langka di Barat. Dan tahukah Anda apa hal paling luar biasa? Anda tidak perlu membuktikan apapun. Anda tidak perlu pamer berapa banyak uang yang dimiliki atau berapa banyak negara yang sudah dikunjungi. Cukup dengan hidup tulus, hidup benar, Anda sudah bernilai. Anda tidak perlu bermimpi muluk. Tiongkok bukanlah surga, tetapi dalam sebuah dunia yang semakin sesak bagi para pria dewasa yang hidup dengan baik, ini adalah salah satu dari sedikit tempat yang tersisa, tempat di mana Anda bisa hidup murah, hidup bebas, dan bahkan dicintai. Jika Tiongkok adalah tanah ideal untuk Anda hidup tenang, nyaman, dan murah, maka masih ada satu hal yang mungkin lebih mengejutkan. Di sini sedang terjadi sebuah krisis pernikahan yang aneh, di mana Anda, seorang pria asing, bisa tanpa sengaja menjadi orang yang diburu. Itu bukanlah skenario dari sebuah film romantis, melainkan kenyataan yang sedang berlangsung setiap hari di tengah masyarakat Tiongkok. Puluhan juta pria lokal tidak bisa menemukan istri, sementara perempuan semakin tidak ingin menikah. Kontradiksi besar ini adalah akibat panjang dari kebijakan satu anak.
Kebijakan yang dulu membantu Tiongkok mengendalikan populasi tetapi kini berubah menjadi mimpi buruk bagi generasi baru. Statistik resmi menunjukkan, Tiongkok saat ini memiliki sekitar 30 hingga 40 juta pria berlebih. Artinya mereka sama sekali tidak memiliki pasangan potensial untuk menikah hanya karena jumlah perempuan jauh lebih sedikit. Di daerah pedesaan ini adalah bencana sosial yang nyata, seluruh desa tidak memiliki satupun gadis dalam usia menikah. Sementara itu di kota-kota besar para perempuan muda yang berpendidikan dan berkarir semakin menunda pernikahan. Bukan karena mereka tidak punya pacar, melainkan karena mereka tidak ingin menukar kebebasan dan mimpi dengan sebuah pernikahan yang mereka tidak percayai. Masyarakat Tiongkok menyebut mereka Shengnu, perempuan tersisa, sebuah istilah bernada merendahkan perempuan gagal menikah yang tertinggal. Mereka sering mendapat tekanan dari orang tua, bahkan ditawarkan di pasar pernikahan. Tempat ratusan orang tua berkumpul setiap akhir pekan mengangkat papan berisi profil putri mereka layaknya sebuah barang dagangan tinggi badan berat badan pendidikan rumah pendapatan. Tetapi para perempuan itu sendiri tidak hadir. Paradoksnya adalah, meskipun pria berlebih perempuan, kurang pernikahan tetap tidak terjadi hanya karena kedua belah pihak tidak lagi mau menerima satu sama lain dengan cara tradisional. Pria ingin seorang istri yang patuh tahu mendengar melahirkan anak laki-laki, sedangkan perempuan menginginkan seorang suami yang tahu mendengarkan berbagi dan menghargai kebebasan pribadi. Keduanya begitu berbeda hingga tidak bisa menemukan titik temu. Justru dalam kekosongan itulah pria asing mulai masuk ke dalam permainan dan dengan cepat menjadi kelompok yang mendapat perhatian khusus. Perempuan Tiongkok modern tidak mencari seorang suami kaya, melainkan seseorang yang membuat mereka merasa nyaman, tidak dikendalikan, tidak terikat dalam peran sebagai menantu, sebagai ibu, atau sebagai mesin melahirkan. Mereka melihat dunia luar menggunakan media sosial, menonton film barat, dan menyadari di luar sana ada pria yang hidup dengan cara berbeda. Mereka mau berbagi pekerjaan rumah. Mereka menghormati pasangan. Mereka tidak harus punya anak laki-laki penerus. Mereka bahkan rela dengan tulus mencintai dan melindungi istri. Karena itu sebuah gelombang yang diam-diam, namun jelas sedang berlangsung. Perempuan Tiongkok secara aktif mencari hubungan dengan pria asing, tidak hanya karena cinta, tetapi juga demi masa depan. Hingga tahun 2019, menurut China Daily, sudah ada lebih dari 600.000 pernikahan antara warga Tiongkok dan orang asing, di mana sebagian besar adalah perempuan Tiongkok yang menikah dengan pria asing. Tren ini terlihat sangat jelas di kota-kota besar seperti Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, tempat para perempuan berpendidikan tinggi, berpenghasilan stabil, dan terutama menolak song dalam pola pernikahan tradisional. Mereka tidak ingin dipaksa melahirkan pada usia 28. Mereka tidak ingin dipaksa kembali ke kampung suami untuk menjadi menantu. Mereka tidak ingin suami mereka menganggap memasak mencuci adalah pekerjaan perempuan. Dan yang terpenting, mereka ingin memiliki hak untuk memilih. Karena itu mereka membuka aplikasi, bergabung dengan komunitas internasional, terhubung dengan pria dari Prancis, Jerman, Italia, Amerika, Kanada. Orang-orang yang hanya beberapa tahun lalu masih sepenuhnya asing bagi mereka. Mereka tidak malu menyapa lebih dulu, tidak malu bercakap dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, tidak malu membuka hati. Mereka tidak takut menikah jauh, mereka hanya takut menikah dengan orang yang salah. Tentu saja tren ini memicu banyak perdebatan di dalam masyarakat Tiongkok. Ada arus opini yang mengatakan perempuan mengejar orang barat, bahwa itu adalah kehilangan akar pengkhianatan budaya. Namun semakin banyak kritik, jumlah mereka yang memilih jalan sendiri justru semakin bertambah. Karena jelas, masalahnya bukan kewarganegaraan, melainkan kualitas. Perempuan Tiongkok modern tidak memilih sembarangan, melainkan memilih dengan tepat. Dan jika Anda, seorang pria barat lajang berpengalaman, tahu cara hidup, tahu cara mendengarkan, maka Anda adalah tipe orang yang sedang mereka cari. Dan kenyataannya bahkan lebih mengejutkan, bukan hanya gadis-gadis muda, tetapi juga perempuan di atas 30 yang pernah mengalami kegagalan, atau yang belum pernah menikah. Semuanya memandang ke barat sebagai sebuah pilihan yang mungkin, karena di sana mereka merasa dimengerti, bukannya dihakimi. Dalam sebuah masyarakat di mana pernikahan telah menjadi perlombaan penuh perhitungan, seorang pria asing yang tidak membawa tekanan tradisi, tidak menuntut pola kuno, justru menjadi tiket untuk keluar dari sangkar budaya yang telah mereka tinggali selama bertahun-tahun.
Dan justru Anda meski tidak terlalu kaya, tidak perlu terlalu tampan, tidak fasih berbahasa Mandarin, tetap bisa menjadi orang yang mereka pilih jika Anda tahu cara mendengarkan, tahu cara menjalani hidup, dan tahu cara mencintai sebagai seorang pria sejati. Mungkin Anda berpikir, kedengarannya menarik, tetapi apakah saya cukup punya uang? Apakah saya bisa tinggal lama? Saya kan bukan miliarder pensiunan. Jawabannya adalah, Anda tidak perlu menjadi miliarder. Anda hanya perlu menjadi diri Anda sendiri. Tiongkok berbeda dengan apa yang banyak orang bayangkan, adalah salah satu negara dengan biaya hidup paling rendah di antara kelompok negara yang memiliki infrastruktur modern. Terutama jika Anda memilih tinggal di kota-kota kelas 2, seperti Kunming, Changsha, Chengdu, Qingdao, atau Xiamen. Anda akan menyadari bahwa Anda bisa hidup nyaman dengan jumlah uang yang bahkan lebih sedikit daripada liburan singkat di Eropa. Sebuah apartemen bersih dengan lift keamanan baik dekat pusat kota bisa saja hanya menghabiskan sekitar 250 hingga 400 dolar Amerika per bulan. Jika Anda tidak keberatan, tinggal sedikit lebih jauh di pinggiran, harga sewanya bahkan lebih rendah. Satu porsi makan di warung lokal, lengkap dengan nasi, daging, sayur, sup, hanya sekitar 2 hingga 3 dolar Amerika. Jika Anda suka memasak di rumah, pasar tradisional dan supermarket menyediakan bahan-bahan segar dengan harga sangat murah. Persediaan makanan lengkap untuk 1 minggu hanya memakan biaya 30 hingga 40 dolar Amerika. Transportasi Anda akan terkejut mengetahui bahwa sistem transportasi umum di Tiongkok adalah salah satu yang paling efisien di dunia. Kereta bawah tanah bersih, aman, luas, dan sangat tepat waktu. Satu tiket kereta hanya sekitar 0,5 hingga 0,8 dolar Amerika. Anda bisa bepergian dari ujung kota ke ujung lainnya tanpa polusi, tanpa macet, tanpa kebisingan. Layanan juga murah secara mencengangkan. Potong rambut pria 2 hingga 5 dolar Amerika. Pijat kaki 5 hingga 8 dolar Amerika. Internet fiber optik berkecepatan tinggi 10 hingga 15 dolar Amerika per bulan. Bahkan Anda bisa menonton film di bioskop atau berenang dengan harga yang setara dengan secangkir kopi Starbucks di negara asal Anda. Semua ini mengarah pada sebuah kenyataan yang sulit dipercaya. Seorang lajang bisa hidup nyaman, bersih, bahagia di Tiongkok dengan kurang dari 700 dolar Amerika per bulan. Dan jika Anda hidup minimalis, mengatur pengeluaran dengan baik, jumlah itu bisa lebih rendah lagi. Namun biaya hanyalah satu bagian. Pertanyaan yang lebih besar adalah, apakah Anda bisa tinggal lama? Apakah mudah mengurus visa? Kabar baiknya adalah Tiongkok, meski ketat dalam hal pengelolaan, tetapi memiliki banyak pilihan visa yang sesuai untuk orang asing, terutama jika Anda memiliki rencana yang jelas dan tujuan yang tulus. Jika Anda hanya ingin mencoba hidup untuk waktu singkat, visa turis L-Visa memungkinkan Anda tinggal dari 30 hingga 90 hari dan bisa diperpanjang langsung di dalam negeri tanpa harus meninggalkan negara tersebut. Banyak orang telah memulai kehidupan baru di Tiongkok. Dengan cara ini datang menyewa rumah, merasakan pengalaman lalu, tidak ingin kembali lagi. Jika Anda lebih serius, Anda bisa mendaftar kursus bahasa Mandarin X2 Visa di universitas atau pusat bahasa. Kursus-kursus ini sangat fleksibel, tidak menuntut ujian yang ketat, biaya kuliah hanya sekitar 1.000 hingga 1.500 dolar Amerika per tahun. Tetapi sebagai gantinya Anda bisa tinggal secara legal dari 6 bulan hingga 1 tahun dan memperpanjangnya dengan mudah. Jika Anda memiliki gelar atau keterampilan profesional, seperti mengajar bahasa Inggris, IT, desain kuliner, maka peluang untuk mendapatkan visa kerja Z-Visa sepenuhnya memungkinkan. Ribuan sekolah internasional, pusat bahasa, dan perusahaan asing di Tiongkok sedang mencari orang asing untuk bekerja, dengan gaji layak kontrak yang jelas, bahkan dukungan tempat tinggal. Dan jika Anda menemukan cinta, hal yang sudah kita bahas dengan sangat jelas di bagian sebelumnya, maka visa pernikahan atau visa reuni keluarga akan memberi Anda kesempatan untuk hidup jangka panjang, stabil, dan tidak terikat oleh pekerjaan atau studi. Tentu saja setiap visa memiliki prosedur, namun dibandingkan dengan banyak negara maju lainnya, sistem visa Tiongkok jelas transparan dan tidak terlalu rumit jika Anda mengikuti aturan dengan benar. Segala sesuatu yang menarik pasti memiliki sisi gelap, dan Tiongkok pun tidak terkecuali. Meski ini adalah tempat dengan biaya hidup rendah, perempuan yang terbuka, dan peluang besar untuk membangun kembali kehidupan. Tetapi jika tidak cukup waspada, Anda bisa masuk ke dalam kerumitan yang tidak Anda perkirakan sendiri. Pertama adalah hambatan budaya dan bahasa.
Hubungan antara orang asing dan perempuan Tiongkok tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan gaya hidup harapan dan komunikasi mudah menimbulkan kesalahpahaman. Ada pria asing yang menyalahgunakan posisi diburu untuk memanipulasi perasaan atau memanfaatkan perempuan, dan sebaliknya ada pula perempuan yang melihat pernikahan sebagai tiket menuju luar negeri. Faktanya, sudah tercatat cukup banyak kasus pernikahan palsu di mana cinta hanya menjadi alasan untuk tujuan menetap. Hal ini membuat kedua belah pihak terluka dan merusak citra dari hubungan yang tulus. Selain itu, fenomena perempuan Tiongkok menyukai pria asing hanya umum terjadi di kota-kota besar, tempat pemikiran terbuka, dan masyarakat modern. Di pedesaan, pandangan tradisional masih sangat kuat. Anda bisa dipandang dengan tatapan curiga, terutama jika ada perbedaan usia, bahasa, atau budaya yang jelas.